Setelah dilepasmu tanpa Ya. pesan, aku berjuang membalut lukaku. Asik. Namun kau datang, lalu membuatku terluka lagi. Aduh. Halo sahabat podcast Beta Cerita Palu, selamat datang kembali di podcast edisi berikutnya. Sore hari ini kita akan berbincang santai dengan salah satu narasumber. Ini narasumbernya sangat istimewa. Beberapa hari kita bahas tentang masalah hukum, tentang masalah politik, dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas sesuatu hal yang cukup sangat berbeda. Di samping saya ada Ibu Rahma Amai. Iya, Panggilannya Amai. Amai. Ibu Rahma Amai ini saya lihat story-nya sebagai penulis buku. Iya, betul. Penulis buku galau. Tidak juga. Tidak juga ya. Campuran. Campuran. Artinya umum, Bu, Iya. ya. Tapi lebih signifikan di beberapa tulisan yang cukup sangat, ya, sahabat podcast harus nonton sampai habis ya. Karena banyak kisah yang akan kita cerita bersama Ibu Amai. Iya. Ini saya ambil temanya nih, Bu. Kemarin itu adalah menulis dari hati, Rahma Amai dan cerita di balik buku. Iya, oke. Ya. Kita langsung ini, Bu, ya. Iya. Ibu Amai, siapa Ibu Rahma Amai aja. Ya, Ibu Rahma Amai. Terima kasih sudah ada di podcast Beta Cerita Palu. Oke, terima kasih. Saya juga mengucapkan sama-sama. Ini sudah diajak di sini, diberikan ruang untuk saya, Masya Allah. Luar biasa. Sebelumnya kita bahas soal masalah buku, kita akan cerita sedikit. Sebenarnya Ibu Rahma Amai ini sosoknya itu asli mana? Saya orang Pantai Timur. Orang Pantai Timur. Iya, Desa Siniu. Desa Siniu, ya. Dan sekarang stay di Palu. Stay di Palu. Aktivitasnya, Bu, selain menulis? Kerja. Kerja di salah satu perusahaan. Tidak juga, Pak. Punya bisnis sendiri. Punya bisnis kecil-kecilan. Bisnis kecil-kecilan. Nah, boleh nanti di-sharing nih, Bu, bisnisnya apa saja. Siap. Kita langsung gas ini pertanyaan yang pertama ini bikin teman-teman podcast penasaran. Kapan pertama kali Ibu Rahma Amai ini jatuh cinta dengan menulis? Oke. Ya. Kalau sebenarnya pertanyaan ini sering ditanyakan oleh teman-teman media pada saat saya sering podcast. Entah kemarin juga ada salah satu media media kanan kiri itu tahun 2024. Kemudian baru juga minggu kemarin saya diundang sama kakak-kakak di Pro 2. Pertanyaannya juga sama. Sejak kapan menulis buku? Jadi jawabannya adalah saya nulis buku itu tepatnya dimulai pada tahun 2015. 2015, wow, cukup sangat lama ya. Terus? Bermula dari pada saat itu saya kuliah di Universitas Al-Khairat. Kemudian saya masuk semester 3. Kemudian kayak ada satu masalah di dalam kuliah saya itu. Waktu itu kejadiannya kurang lebih saya mau diperhadapkan sama dua pilihan. Mau lanjut kuliah atau berhenti. Masalah apa dulu nih? Iya, maksudnya masalah keuangan, faktor keuangan. Ya, faktor keuangan. Yang bisa dibilang saya kan berasal dari keluarga yang tidak mampu. Kuliah, memaksakan diri untuk kuliah karena punya tekad dan semangat yang kuat. Nah, dimasuk di semester 3 itu betul-betul saya diperhadapkan sama dua pilihan tadi, mau lanjut atau berhenti. Tapi tiba-tiba ada saja nih kayak keajaiban lah, bisa saya bilang kayak keajaiban. Namanya kita kuliah dengan punya semangat dan tekad yang kuat, pasti Allah kasih jalan itu. Saya selalu percaya itu. Alhamdulillah pada jam 10 malam tiba-tiba saya temu satu buku, itu judulnya The Miracle of Writing. Jadi saya baca itu sampai tuntas dalam waktu 9 jam. Wow. Saya baca, akhirnya dari situ saya menemukan ide,
saya tulis tuh, oh saya mulai tulis dikit-dikit. Saya mulai tulis, alhamdulillah dari mulai hari pertama saya nulis. Sebenarnya ini simpel saja, mungkin teman-teman tidak percaya, tapi itulah yang waktu itu terjadi di saya. Jadi tiba-tiba saya mulai kumpul-kumpul, saya mulai baca satu persatu buku, saya mulai dapat referensi, saya temukan ide, terus saya jadikan tulisan. Bermula dari cerita awal tentang perjalanan hidup saya. Perjalanan hidup. Iya. Dan setelah itu Ibu menerbitkan buku. Iya, menerbitkan buku. Dari tulisan perjalanan kehidupan awalnya. Iya. Dan itu perdana di tahun? Di tahun 2015. 2015 itu juga? Iya. Ada bawa bukunya nggak? Itu bukunya sudah tidak ada kayaknya itu. Iya. Tapi ada, kalau saya minta di pihak publishing pasti ada. Ya, ini kan kalau bicara masalah kesan buku pertama itu sangat berkesan. Iya. Ya. Saya penasaran ingin baca sebenarnya, Bu. Tapi mungkin ada satu kata-kata di dalam tulisan Ibu di situ itu pasti sedih kali ya rasanya itu, Bu. Iya. Mungkin Ibu bisa berbagi ada beberapa kata-kata yang cukup sangat menarik dalam tulisan Ibu di buku edisi pertama. Iya. Jadi buku pertama saya itu berjudul 9 Pil Mujarab Pembangkit Sukses. Ya. Di mana buku itu mengajarkan kepada saya dan kepada pembaca bahwa apa yang kita mau kejar, apa yang kita mau raih, disertai dengan proses yang panjang, dengan tekad dan harapan yang kuat, pasti ada saja jalan baik yang bakal ditempuh. Allah selalu berikan kemudahan bagi orang-orang yang punya keinginan yang besar. Gitu. Dan di situ saya menulis juga bahwa kesuksesan itu tidak hanya diraih oleh orang-orang yang bisa dibilang punya uang yang banyak. Karena kesuksesan itu adalah di mana setiap orang menciptakan bahagianya, dia rasa cukup, disitulah ada kesuksesan sendiri yang dia dapatkan. Aduh, ini keren sekali ini ya, kita tepuk tangan dulu ya. Itu tulisan tahun 2015. Ya. 2015 dan kebetulan kan saya juga suka membaca. Iya. Suka membaca karena itu salah satu cara saya juga tertarik di dunia jurnalis. Iya. Nanti kapan-kapan kalau ini saya penasaran ingin baca buku dari Ibu Rahma Amai. Siap, boleh. Dari tahun 2015 pasti ada edisi berikutnya dong. Iya. Pak, tentang hidup juga pasti kan. Tentang hidup juga. Apa sih buku berikutnya? Jadi dari tahun 2015, alhamdulillah buku itu berhasil saya tulis. Ada juga sebenarnya jatuh bangunnya dalam penulisan buku itu. Pasti ada beberapa. Ya, cuma kita skip aja di tahun 2016 karena di tahun 2015 ketika buku itu sukses terlaunching pada masa itu di-launching pada tahun-tahun pilkada. Jadi saya disupport sama salah satu orang yang paling berjasa dalam hidup saya. Ini semoga dilihat sama Pak Mehdi Dedi. Pak Mehdi Dedi. Dedi Irawan, Pak Dedi Irawan. Itu adalah salah satu orang yang paling berjasa dalam hidup saya. Dibukakan jalan kemudahan supaya saya bisa launching, supaya saya bisa bikin kegiatan bahwa di kampus Universitas Al-Khairat ada salah satu penulis yang punya bakat, yang punya kreativitas. Iya, kreativitas yang luar biasa. Iya, ini kalau kita bicara masalah sosok sangat berpengaruh ya. Berpengaruh. Kalau Pak Dedi siapa? Pak Dedi Irawan. Dedi Irawan, semoga nonton podcast ini. Mungkin Ibu Rahma Amai punya pesan buat Pak Dedi. Terima kasih, Bapak. Saya ingat betul 2015 kemarin, bagaimana saya berjuang mencari sponsor utama. Tapi alhamdulillah ketemu Pak Dedi, ketemu Pak Fahri Timur. Pada saat itu memang masa-masa pilkada. Saya pertama berjuang menjadi tim pemenangan Pak Rusli Mastura. Di tahun 2015 alhamdulillah saya dikasih jalan sampai buku itu terlaunching dengan sukses tahun 2015. Buku perdana. Iya. Aduh. Sebenarnya panjang kalau diputar ke masa lalu, ya Allah, luar biasa perjuangannya memang. Kita bicara masalah perjuangan Ibu Rahma Amai. Tidak semua orang bisa sukses dalam melakukan perjuangan hidup. Betul. Apa yang membuat Ibu betul-betul merasa bahwa di tengah kondisi keuangan yang tidak memadai, di balik tulisan, apa sih yang membuat Ibu bilang, saya harus bisa? Saya punya semangat yang kuat dan saya punya harapan.
saya percaya Allah itu selalu beri kemudahan. Saya selalu tanamkan. Amin, amin. Iya, saya selalu tanamkan Bapak dari semenjak saya mengerti tentang hidup sampai dengan saat ini bahwa dalam setiap kesulitan yang saya alami, saya yakin pasti Tuhan bersama saya. Gitu. Amin. Nah, ini berat ini ya. Ini kalau bahas begini saja ini kayaknya langsung ada jiwa kita juga secara Iya. otomatis pasti ini akan. Oke, next. Kemarin kan lagi di chat bersama media redaksi ya. Iya. Galau, Bu. Iya. Iya, ini kalau bicara masalah galau berat banget Iya, ya. berat sekali galau ini. Ibu menulis setelah 2015, Ya. Ibu langsung ke penulisan buku galau? Atau mungkin ada lagi edisi berikutnya sampai memang sekarang ini lagi vibe-nya Ibu dengan kata-kata galau ya? Jadi dari 2015 ke 2016, Ya. setelah 2015 berhasil di launching buku pertama, 9 film Mujara Pembangkit Sukses, di tahun 2016 saya nulis lagi judul buku kedua, buku motivasi juga, The Miracle of Life, tahun 2016. Sukses lagi di launching. Alhamdulillah dari 2016 ke 2017, itu mau masuk di tahun-tahun pilkada kalau tidak salah. Iya. Di tahun 2018 pada saat gempa itu. Iya, pilkada. Nah, jadi tahun 2017 saya bingung karena saya sudah masuk semester 5 kayaknya, 5 atau 6. Saya bingung, ini kayaknya saya mau nulis apa lagi? Karena kan kalau penulis ini kan dia punya berbagai ide toh. Jadi saya bilang, apa bagus yang saya tulis? Kebetulan pada masa itu, masa-masa pilkada, saya temukan ide, gimana kalau saya jadikan semua ini calon-calon yang mau maju sebagai orang yang saya ceritakan di dalam buku tersebut. Akhirnya saya temukan ide, saya nulis, saya temui orang-orang yang saya tulis di buku ketiga saya itu versi buku biografi tapi cerita-cerita singkat. Jadi judul buku yang ketiga itu 10 kisah menginspirasi ala politisi zaman now. Nah, di situ ada 10 tokoh. Sebenarnya banyak sih tokoh, cuma kan di saat saya datangi ada yang menolak. Nah, saya tidak mungkin mempertahankan orang yang tolak saya kan. Benar. Jadi saya menerima siapa yang menerima saya itu sudah yang saya muat di dalam cerita tersebut. Makanya saya ambil 10 orang dan salah satunya adalah Pak Rusli Mastura. Pak Rusli Mastura. Iya, kemudian Pak Hidayat Lama Karate. Pak Hidayat Lama Karate yang waktu itu menjabat sebagai Sekprov Sulteng. Ya. Kemudian Pak Sigit Purnomo Said. Oh, Pak Pasya Ungu ya. Pak Pasya Ungu. Kemudian ada juga salah satu perempuan yang berasal dari Banggai, itu Ibu Batia Cecilia Hajar. Iya. Itu. Kemudian ada beberapa lainnya. Buku itu alhamdulillah saya tulis, kemudian pakai kurang lebih 4 bulan prosesnya, 4 sampai 7 bulan prosesnya. Pada saat sudah jadi semuanya, sudah rapi tulisannya, walaupun mungkin acak-acakan, ada yang menurut orang acak-acakan, tapi tidak masalah bagi saya. Setelah kemudian mau dicetak, tapi di tahun 2015 kan gempa. Akhirnya tertunda lah. Semua rencana planning ini dan akhirnya buku itu rilis di tahun 2019 dan launching juga di akhir 2019 itu. Alhamdulillah sukses juga. Judulnya 10 kisah menginspirasi ala politisi zaman now. Dari Timur Sulawesi. Gitu. Dan setelah launching, alhamdulillah sukses. Saya datangkan Pak Sigit Purnomo Said yang waktu itu juga hadir sebagai salah satu tokoh di buku itu. 1 minggu dari situ saya dibukakan jalan sama salah satu tim dari Panwar Hafid untuk menuliskan perjalanan beliau menjabat sebagai Bupati di Morowali. Bupati di Morowali, aduh luar biasa nih ya. Berarti ini penulis. Ini tapi cara penulis nih Bu ya. Ibu basicnya sebenarnya di kampus apa ya Bu ya? Kuliahnya apa? Sastrawan apa gitu? Jadi saya kuliah di Unisa itu saya ambil jurusan syariah. Program studi Ahwalus Sasia. Ya. Itu hukum keluarga. Hukum keluarga. Tapi punya kecintaan dengan menulis itu kan agak beda. Iya sih Pak. Karena mungkin pengaruh sering-sering membaca barangkali Bapak, ya sampai temukan ide. Tapi memang kalau mau dilihat dari kilas balik waktu SD, memang sering-sering dapat
ranking kalau tulis puisi, tulis pidato. Jadi apa, mungkin juga salah satu mengarang. ya mengarang Ya. gitu. Itu Aduh, mungkin yang jadi bekal jadi nulis luar sampai biasa sekarang. nih Bu ya. Mm-mm. Dan dari beberapa tokoh-tokoh di Sulawesi Tengah, Iya, itu kan tidak mudah, iya Bapak. tidak mudah untuk menulis terkait dengan biografi Iya mereka. betul. Apalagi apa tadi terakhir Pak Gubernur ya, Ibu Iya, tulis semasa mau Pak jabat jadi Bupati Bupati Morowali. di Morowali. Iya. Itu bagaimana ceritanya? Jadi pada saat itu saya dihubungi tim setelah sukses launching buku yang ketiga itu Di saya 2019? di 2019 akhir 2019. Iya, akhir Jadi mau masuk tahun 2020 saya diundang, saya langsung begitu dihubungi sama salah satu tim, ya. Besoknya saya langsung ketemu sama Pak Anwar Hafid. Ya. Kayak gitu. Jadi dikasih ruang, dibicara-bicara. Terus hari itu juga Pak Anwar langsung bilang, Dinda berangkat kok ke Morowali. Berangkat, dan waktu itu Pak Anwar masih Bupati? Iya, bukan, masih anggota DPR. DPRI? Iya, anggota DPR RI. Jadi waktu itu Dinda berangkat ke Morowali, cari tahu semua di sana. Jadi cuma itu saja. Alhamdulillah, pokoknya langsung begitu deal, hari itu juga, sore itu juga saya langsung berangkat naik mobil ke sana. Masya Allah, Pak Anwar Hafid mengajarkan saya tentang satu hal, bahwa tidak perlu kau harus saya didik di sini dengan yang namanya punya kekuatan. Bagaimana kau bisa sabar dengan apa yang saya beri ini? Tidak dikasih fasilitas yang luar biasa, tapi perjuangan menulis buku di sana itu betul-betul luar biasa. Luar biasa. Dan akhirnya terbit ya. Terbit buku Mutiara di Ufuk Timur tahun 2020. Mutiara di Ufuk Timur tahun 2020. Dan itu semua menceritakan tentang Morowali, kepemimpinan Pak Anwar Hafid selama menjabat jadi bupati di Morowali. Masya Allah itu. Dan itu Pak Anwar sudah baca bukunya pasti ya? Sudah. Aduh, keren. Ibu Amai. Iya. Tentu ini kan banyak masyarakat beranggapan bahwa apakah menulis ini bisa dikatakan sebagai penghasil bagi kita? Iya. Atau memang itu atas kecintaan kita secara pribadi? Kalau saya dua sih. Satu juga kecintaan, satu juga menghasilkan. Menghasilkan ya? Iya. Jadi menulis itu sebenarnya kalau dijalankan sungguh-sungguh bisa menghasilkan cuan juga? Iya, menghasilkan cuan juga. Dan alhamdulillah enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Dari situ saya hidup, Bapak. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kapan Ibu melakukan sebuah tulisan buku yang beraroma galau ya? Iya. Jadi ceritanya itu, nah di sini dimulai ceritanya. Jadi di tahun 2020 sejak saya nulis buku tentang sosok Pak Anwar Hafid, lagi betul-betul lagi fokus-fokusnya. Saya kan punya pasangan nih ceritanya. Nah di saat itu, di tahun itu, pasangan itu kayak meninggalkan begitu. Waduh. Disitulah awal mula pertama galau. Sebenarnya kalau galau-galau ini biasa saja. Tapi tahun 2020 yang paling mencolok sekali adalah di saat dia meninggalkan saya tanpa pesan. Meninggalkan tanpa pesan. Iya. Tanpa kabar. Tanpa kabar. Sakit banget ya. Sakit. Kalau ada kata-kata yang Ibu tuangkan dalam tulisan bisa menggambarkan kisah Ibu itu apa? Jadi saya begitu ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya, saya berusaha untuk tetap bangkit, tetap kuat. Lalu apa ya? Karena dep dengan kisah saya menulis buku. Di tahun awal 2021 saya nulis buku yang berjudul Melepas Tanpa Pesan. Melepas Tanpa Pesan. Iya. Kita yang pernah komitmen dan kamu yang sempat memperjuangkan, lantas kenapa jadi aku yang disia-siakan? Aduh sakit. Iya. Gitu. Ada lagi enggak kata-katanya? Iya, jadi buku itu menggambarkan, menceritakan tentang pasangan yang tadi meninggalkan, tanpa pesan, tanpa kabar. Tapi kayak gimana ya, maksudnya selama ini dia yang berusaha mempertahankan, Bapak. Pokoknya intisari dari buku itu adalah dia yang berusaha yang berusaah mempertahankan, tapi dia yang meninggalkan gitu. Dan sakitnya itu luar biasa, Bapak. Ya kayak lagu sakitnya tuh di sini. Iya, sakitnya tuh di sini gitu. Ibu Rahma. Iya. Ini kan banyak orang menulis itu kan punya cara berbeda. Iya. Ada juga sebagai terapi. Ya.
apa yang Ibu sampaikan terkait dengan statement saya tadi tersebut? Apakah menulis itu adalah cara juga mengobati Ibu Iya, terkait dengan permasalahan iya, iya, masa lalu iya, yang iya. itu? Kalau kita lihat seorang penyanyi itu, Heeh, kalau dia galau kan biasa dia dia nulis tuh baru terus iya, dia nyanyi. Begitupun saya, Bapak. heeh, Saya kalau nulis itu, saya kalau galau, pokoknya setiap permasalahan hidup yang saya alami, entah tentang apa kayak misalkan di buku pertama itu saya menulis bagaimana punya semangat hidup. Nah, di cerita ini memang klop dengan kisah yang saya alami. Iya, itu adalah bagian menterapi diri heeh. versi saya. Masih banyak hal yang ingin kita pertanyakan, Bu Iya, Amai. Ini kalau kita bicara kayaknya enggak cukup ya. iya, 1 jam, 2 jam itu enggak cukup. iya, Tentunya saya masih penasaran dengan tentang penulisan-penulisan galau ini. iya, Setelah edisi masa lalu ini, kita bilang edisi masa lalu yang cukup sangat berkesan ya. iya. Ada lagi penulisan buku edisi berikutnya. Ada. Galau lagi dong. Galau lagi. Asik. Tapi orang yang sama atau orang yang berbeda? Orang yang sama, Bapak. Orang yang sama datang kembali. Aduh, nih berat nih ceritanya. Iya. Dan judulnya apa? Jadi bermula dari tahun 2021 saya menulis buku tentang melepas tanpa pesan. Setelah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, ceritanya si pasangan ini di tahun 2022 datang kembali. Muncul. Muncul dengan menanyakan kabar, dan memang saya mengakui bahwa diri saya bodoh pada saat itu. Karena terlanjur percaya dengan kata-kata dan janji-janji manis. Sampai akhirnya saya terima, namun di tahun 2024 terjadi lagi yang namanya ditinggal lagi tuh. Tanpa kabar. Tanpa kabar lagi. Begitu. Sampai saya tulis lagi buku, yang buku selanjutnya dari Melepas Tanpa Pesan adalah Sembuhlah Lukaku. Bagaimana cerita itu adalah cerita versi kedua, tapi sebagai terapi diri juga, untuk bagaimana bisa menghipnotis diri saya supaya saya harus sembuh nih dari cerita ini. Maka saya nulis buku Sembuhlah Lukaku dengan caption kayak begini. Setelah dilepasmu tanpa pesan, aku berjuang membalut lukaku. Asik. Namun kau datang lalu membuatku terluka lagi. Aduh. Gitu. Dan itu cukup sangat. Iya. Itu sangat berat ya, iya, berat. prosesnya. Dan kata orang sih rata-rata penulis itu apa ya, orangnya romantis ya, sangat romantis. Aduh, ya Allah. Sehingga dia bisa mengeluarkan kata-kata tulisan yang begitu indah, ya kan? Nah, nggak gampang ya menjadi seorang penulis, nggak gampang. 11-12 lah sama profesi kita, Bu ya. Kalau Ibu bisa jadi wartawan, Ibu bisa. Tapi kalau saya jadi penulis buku belum tentu bisa. Karena memang saya ingat betul juga beberapa fase-fase yang menurut saya ini luar biasa nih. Ada beberapa perkataan dari luar, cibiran dan hinaan, bahkan pernah mengatakan apa juga tuh tulisannya Rahma Amai, kayak tulisan ina-ina di pasar, tulisan-tulisan murahan kayak gitu. Itu semua hinaan-hinaan yang saya pernah lewati. Tapi alhamdulillah yang menjadikan saya tetap tampil dan perform hari ini adalah menerima dan meyakini bahwa kata-kata yang keluar itu saya jadikan motivasi untuk terus bangkit. Subhanallah. Mungkin lebih tinggi. Iya. Ya, sangat galau ya. Sampai lagu-lagu juga sekarang itu, aduh, luar biasa. Kalau nggak galau, nggak keren. Ya kan? Apa sih pesan Ibu Rahma Amai terkait dengan adik-adik kita yang mungkin ingin menjalankan profesi seperti Ibu? Kalau sekarang banyak yang tanya ke saya, Kak, menulis sejauh ini apa saja dia punya motivasi, trik-triknya misalkan. Jadi memang kalau saya yang saya lakukan adalah punya modal membaca dulu. Modal membaca. Iya, modal. Karena kan sekarang itu kebanyakan orang rata-rata maunya yang instan. Banyak cara. Iya, banyak cara. Tapi kan mereka tidak mau lewati proses jatuh-jatuhnya ini.
Nah, Ya. pesan saya adalah kalau memang ingin jadi penulis, ya bagaimana caranya untuk membaca buku, menemukan ide, dan saran saya sih tulis aja, Mm-mm. mulai aja dulu. Dari hal-hal Iya, dari kecil. hal-hal kecil. Artinya kan untuk mencapai sebuah proses yang besar kan memulainya dari hal-hal kecil Mm-mm. dulu. Jadi memang betul bahwa untuk mencapai ke sebuah titik yang lebih tinggi, Iya. kita harus melalui proses dulu. Sama dengan Ibu Rahma Ama ini ya, kalau kita bicara tentang masalah proses buku ini, luar biasa Bu ya, Iya, luar ya. biasa. Setelah penulisan Galau, Galau-Galau sampai di 2003 ya? 2024. 2020, ada lagi 2024? Ada yang Sembuh Lalu Kaku itu. Yang tadi kita bahas tadi Yang itulah kita Sembuh bahas. Lalu Kaku. Ada lagi nggak Ibu edisi berikutnya? Iya, Launching? jadi setelah 7 karya di tahun 2014, di tahun 2025 ini kan saya ingin merayakan 1 dekade karena terhitung 10 tahun berkarya. 1 dekade. Iya. Ya. Jadi saya menulis lagi karena memang kejadian lagi tuh tapi ini menjadi ending story dari sebuah perjalanan cerita galau saya. Cerita galau. Iya, maka memang pasangan itu sempat lagi muncul. Muncul lagi di versi ketiga? Iya, tapi dia hanya datang dengan waktu yang tidak lama. Singkat. Makanya saya menulis buku lagi yang menjadi ending story dengan judul Sebentar Saja. Wah, berat banget ya. Kata-katanya Bu, mungkin di dalam penulisan itu yang punya magic ya. Iya. Jika datang dan pergi adalah seni dalam melukai, semoga dengan pergiku tak membuatmu mencari lagi. Asoy, keren. Ada tisu. Ya, Ibu Amai tentu saja setelah di tahun galau menutup kegalauan ini, edisi berikutnya apakah akan ada lagi galau lagi? Tidak ada, saya pastikan tidak ada. Sudah ditutup. Sudah ditutup di tahun 2025 dengan menorehkan 1 dekade karya Rahma. Karya Rahma Ama itu di tangan Nore. Ibu, satu nih Bu ya, kita mau bertanya nih Bu. Iya. Terkait dengan setelah versi galau yang cukup panjang ya dekadenya ini dibandingkan awal-awal yang sebelumnya. Ibu mungkin ada niat untuk menulis buku apa saja Bu yang mungkin Ibu belum penuhi sampai sekarang? Ada keinginan? Ada sih. Ya. Saya mau menulis bukunya orang-orang yang berada di jabatan tertinggi di anggota DPR RI. DPRI? Iya, saya mau ke sana sih, mau saya di sana. Mau ketemu ya mau semuanya. Ketemu sama orang-orang hebat perwakilan Sulawesi Tengah. Perwakilan Sulawesi Tengah. Iya. Ya ini bagi rekan-rekan podcast maupun Bapak Dewan ya perwakilan Sulawesi Tengah ini kebetulan ada penulis buku asli daerah Sulawesi Tengah ya. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan ya bisa langsung menghubungi Ibu Rahma Ama. Kita bicara tentang masalah buku yang Ibu tulis. Dari semua buku yang Ibu tulis. Launching semua kan? Launching semua. Ada yang pecah luar biasa enggak? Waktu di buku Melepas Tanpa Pesan. Melepas Tanpa Pesan, keren. Bukunya mana? Bawa enggak? Ya. Bukunya di bawah enggak? Ada nih, Masya Allah. Masya Allah. Ini buku, Masya Allah tahun 2020. Ini terjual tembus sampai ke Malaysia, ke Brunei, dan ke Amerika. Ke Amerika. Terus kalau ada produser ingin jadikan film, mau enggak, Bu? Mau lah. Mau. Masya Allah. Terus kenapa colornya harus hitam? Ya karena saya suka warna hitam. Nggak punya kisi-kisi tertentu untuk raid buku itu? Tidak punya. Ya, jadi ini teman-teman saya pinjam dulu ya, buku Ibu Rahma Amai ini, Melepas Tanpa Pesan. Kalau teman-teman yang nonton podcast ini ingin baca buku ini bisa di mana, Bu? Bisa langsung hubungi. Langsung bisa menghubungi Ibu Rahma Amai melalui Instagram ya? Iya. Dengan TikTok, Facebook, Rahma Amai. Iya. Nanti saya tulis di bawah deskripsinya Instagram dan TikTok Ibu Rahma Amai. Ini bukunya keren sekali nih. Melepas Tanpa Pesan. Melepas Tanpa Pesan. Jadi ada satu tulisan di situ juga yang saya
petik di buku Melepas Tanpa Pesan bahwa eh, itu kata Ali bin Abi Thalib kayaknya. Ya, kata sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib, sengaja yang buruk Allah lepaskan agar yang baik mempunyai kesempatan untuk datang. Asik. Ini keren sekali ya. Jadi ada gabungan. Iya. Gabungan penulisan. Artinya tidak semua penulisan itu terkait dengan kisah hidup saja. Iya. Ada gabungan terkait dengan hal tersebut. Ibu Rahma Amai, Iya. tentunya banyak hal yang ingin kita bicarakan. Saya ingin tanya, ini buku yang putih buku apa ini? Ini buku yang terbit tahun 2024 kemarin. Menutup semua edisi perjuangan. Jadi ada sebenarnya buku terbaru yang bakal di-launching pada tanggal 17 Desember. Yang saya bilang tadi, buku versi ketiga Kutipan Pena yang akan menjadi ending story. Nah, itu judulnya Sebentar Saja, tapi karena lagi produksi, makanya bukunya saya belum bawa. Kayak gitu. Ini yang saya bawa, tapi insya Allah 2 ini mewakili nanti sebagai bukti bahwa iya, baru 2 kali berturut-turut saya nulis buku galau ini, dan alhamdulillah berhasil. Ya. Reward dari menulis buku ini, Ibu. Mungkin Ibu pernah mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang hebat selaku penulis dan lain-lain. Kalau di 2 buku ini tidak ada, Bapak. Tapi di buku Pak Anwar Hafid yang berjudul Mutiara di Ufuk Timur itu betul-betul adalah peristiwa yang tidak bisa terlupakan. Karena pada saat di launching, Bapak Anwar Hafid langsung menghadirkan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Waduh. Itu Bapak. Dan itu satu sejarah yang luar biasa yang tak pernah saya lupakan. Masya Allah, kita duduk bertiga di antara 2 orang hebat yang menurut saya luar biasa ini. Dan itu tidak bisa dibayar menggunakan uang. Iya, betul. Karena itu kesempatan yang cukup sangat susah. Iya. Oke, sahabat podcast, tidak dirasa waktu kita sudah cukup, Bu ya. Iya. Ini kalau mau bicara sama Ibu Rahma Amai, ini penulis ini kan selalu bercerita ya. Dan waktu kita itu kayaknya tidak cukup kalau cuma sejam. Sejamnya. Kalau ingin membahas tentang kisah Ibu Rahma Amai, teman-teman podcast juga bisa langsung menghubungi Ibu Rahma Amai dan sharing dan mempertanyakan terkait dengan buku-buku Ibu Rahma Amai langsung ke pemilik penulis utamanya. Ini sebelum kita closing nih, Bu ya. Kalau kita bicara menulis, ya Ibu bisa menggambarkan perjalanan hidup menurut Ibu dalam tulisan spontanitas di depan sahabat podcast, mungkin bisa. Iya. Gabungan ya? Ya, gabungan. Tentang galau aja, karena kita galau hari ini. Jadi di buku terbitan tahun 2024 yang berjudul Sembuhlah Lukaku, di mana caption yang selalu saya jadikan pamungkas, saya bacakan di sini. Ya, dibaca enggak apa-apa. Berhentilah menghubunginya dan berhentilah menyakiti diri kita sendiri. Meski rasa sayang kita begitu besar, terimalah kenyataan bahwa dia telah membuangmu. Aduh, keren. Ini kata bahwa dia telah membuatmu. Oke, sahabat podcast. Tentu saja banyak hal yang ingin kita bicarakan, Ibu Rahma Amai. Nanti Ibu main-main lagi ke sini, Bu. Iya, siap. Untuk session kedua, ya, kita cerita lebih panjang lagi. Dan kita akan kembali ke episode podcast berikutnya. Dari tulisan, peristiwa, perjalanan hidup, banyak hal yang diajarkan oleh Ibu Rahma Amai. Rahma Amai. Terima kasih Ibu sudah datang di Bapak. podcast Beta Cerita Palu. Salam sehat selalu dan semoga karirnya tetap jalan. Ya Allah, dan impiannya yang tadi Ibu ceritakan itu dapat terpenuhi. Amin ya Allah ya Rahman. Oke, sahabat podcast, selamat sore dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.